winner of Free Fire Champion 2019, Evo's Capital. Tolong sebelum mereka datang, Jadi sekali main game itu orang-orang bisa sekitar dia live tuh misalnya ada 100.000, 200.000 main game. Nah, ketika orang-orang tuh nggak ada alternatif kayak gini untuk bisa ngasih tahu yang mana yang main game dan bisa tetap tahu tentang tujuan dan segala macam, ya orang-orang ini tetap ada yang negatif-negatif. Nah, sehingga ya kayak di kita di ngaji kenapa Risco fokus ke game, karena untuk memberikan alternatif pada orang-orang yang setiap akhir pekan main game. Ya sedikit atau banyak kita cuma mencoba sebisanya aja. Cuman kadang-kadang memang ada beberapa ustadz terus kemudian bilang kok main game sih dan segala macam. Kita bilang ya kita nggak main game juga sudah ada gamenya ini. Iya. Dan kita nggak bisa membiarkan. Ya. Makanya kita bilang kita merekomendasikan bagi anak-anak yang belum main game jangan, kita kasih aktivitas-aktivitas yang lain. Tapi kalau udah keburu main game, kita coba arahkan. Minimal dia ada komunitas yang baik. Kemarin ketika aku umroh tuh banyak sekali orang tua anaknya kecanduan. Atau anak yang main, aku bilang nggak apa-apa, coba sekarang kan kalau kita langsung frontal, ini udah terlanjur. Lalu kita ajak main Risco main gamenya bareng Risco. Nah ini Risco nih punya klub ini luar biasa nih. Anak-anaknya datang ke rumah, bermalam di studio. Segitunya? 13 orang bermalam studio. Segitunya? Sampai segitunya. Nanti ada di antara mereka ada kajian bahasa Arabnya, ada yang bisa ngajarin bahasa Arab atau bahasa Inggris. Minimal mereka punya lingkungan yang positif, bukan lingkungan yang negatif gitu maksudnya. Tapi kok Jalu sih sekarang masih belum sampai kecanduan banget, makanya sekarang kan dia masih berkuda, udah gitu juga dia basket, silat, memanah, dia selama ada outdoor nggak ada masalah. Kayak aku juga sampai sekarang aku nggak bisa menghilangkan main game. Tetap main. Ada kita coba untuk mencoba melihat tadi ada beberapa ustadz kan yang sudah pokoknya nggak boleh, malah dijauhi sama anak-anak ini. Iya. Sedangkan justru kalau seandainya mereka sudah ngerti, ya ngapain kita dakwah? Justru kan kalau mereka belum ngerti kita dakwah sama mereka. Nah salah satu nyambungnya kayak gini. Ini teman-teman IFOS juga sama coba untuk mencoba mewarnai lah dengan kebaikan. Tapi IFOS tuh nggak berdiri dari Yuk Ngaji nggak? IFOS sudah ada. Jauh tapi banget sekarang IFOS sama Yuk Ngaji. IFOS tuh kayak perusahaan gitu, kayak MNC. Oh iya. Oh maaf ya. IFOS tuh kayak Manchester United kalau bola. Maaf ya aku ya. Oke, ini orang-orang hebat ya guys. Iya. Iya, aku tuh pertama kali datang si bocah itu, aku kira ya bocah biasa aja. Aku juga udah punya film dia. Bukan aku biografi seorang anak kecil yang gue buka dia aplikasi apa? Max Stream gitu. Nah, bukan dia beneran film dia. Iya si Asya. Apa judulnya? Rahasia The Wonder. Kamu nggak mau pindah ya ke Makassar? Gimana kalau teman-teman Rasya di sana nggak suka sama Rasya? Mau nggak mau kita harus terus pindah kota. Aku gak bakal berhenti buat jadi sahabat yang baik terus buat kamu. Film. Iya kan. Makanya Wih guys, berarti ini tuh orang-orang hebat guys. Maaf ya. beda gitu. Maaf ya. Ini orang-orang hebat ya guys. Ngobrol. Karena memang ini bukan dunia gue sih. Gue tuh games itu sangat-sangat bodoh dari dulu. Gak bisa Tetris aja gue mah ngaco, apalagi yang kayak gini-gini sekarang. Kalau sekarang zamannya kan udah beda. Game tuh bukan hal yang tabu lagi. Gitu. Ya kalau dari orang tua zaman dulu kan game kan taunya dari sisi negatif. Sekarang ada wadahnya, ada e-sportnya. Nggak melulu tentang game, tapi ada jadi casternya, jadi IO-nya, macam-macam ada. Oke. Terus gue tuh suka masih heran kok ada anak-anak cita-cita apa jadi gamers. Apaan sih gitu? Ya. Bagaimana menanya? Kalah. IFOS kalah karena ada saya di dalam tim itu. Rasya, kamu kalah sama Jalu. Saya mau ngalah biar jadi semangat. Jalu kamu hebat banget. Hebat banget Jalu. Wih. Sini. Gimana Jalu? Kata Rasya. Jago banget nih. Beneran? Iya. Ini nanti jadi pro player.
Diam dulu, lagi ngajak ngobrol. Sini dulu. Nih, coba nih. Ngobrol sini sama gamer semua sini. Nih, jadi Jalu itu kan hobi banget nonton, istilahnya apa yang kayak tayangan lagi main itu? Live streaming gitu. Dan gitu selalu protes. Itu apa yang ditonton sih, Nak? Kamu kan nggak main, cuma nonton doang. Enggak, aku suka aja. Terus dia suka ngumpet-ngumpet juga di kantor, main games dan lain-lain. Terus tim gue cerita katanya Jalu itu jago tahu mainnya. Nah, tadi gue nyambung dengan tadi. Emang kalau ada anak-anak cita-cita jadi gamers itu menurut gue itu apa gitu itu? Emang ya bisa jadi profesi? Ya bisa ya, contohnya ya kayak Rasa ini dengan umur 13 tahun dia udah yang ngasilin sendiri. YouTube-nya pun udah gede 6 juta subscriber. Iya. Isinya apa? Gaming. Game doang. Main game doang, nggak usah bikin konten keluar kayak gitu. Udah aja. Main game sampai kamu ngomong, wah ini ada bonekanya nih, di gimana nih gitu-gitu. Iya kayak nge-review. Ada orang, Cok. Cek, gue dibokong, Cek. Kamu cuma lihat Rasa nggak? Belum pernah. Ya kamu nggak gaul. Oke. Rasa kalau Rasa bilang tadi kan Jalu main bareng kamu. Kata kamu Jalu gimana? Jago mainnya. Jangan peres. Jangan bohong. Jalu kalau seumuran kayak gini menurutku jago banget malahan. Iya. Untuk ukuran seumur Jalu. Iya. Beneran? Iya jago banget serius ini. Oh gitu. Terus kalau kamu dulu awalnya gimana? Awal aku main game aku nggak ngeliat siapa-siapa, paling cuman ngeliat Meow Out. Tapi beda game, aku main beda game juga nontonnya. Terus aku pas pertama kali main kayak game-game mobile gitu yang ngangkat aku ngeliatnya dari Just No Limit kayak gitu. Oh, Just No Limit. Kembali lagi dengan aku dan si Kak Jess, teman-teman. Dan kali ini teman-teman aku bakal bermain bersama Kak Jess. Halo Kak Jess. Halo Rasya. Sama katanya. Dulu Rasya kan main ML, diundang sama Just No Limit dari Makassar ke Jakarta. Kamu orang Makassar? Iya. Jakartanya apa? Biji-baci, Ci? Iya, baru kelihatan Makassar. Oh gitu? Iya. Terus sekarang kamu tinggal di Jakarta? Iya. Jadi kamu sudah punya YouTube channel sendiri, 6 juta subscribers, udah berpenghasilan. Iya. Udah dibeliin apa aja? Kayak peralatan gaming store gitu kalau Itu mahal ya? lumayan. Terus kamu udah punya karyawan sendiri? Kru? Paling kayak kakak sendiri sih. Kakak sendiri kamu kru kan ya? Kamu gaji kakak Iya, kamu? tapi aku gaji. Kamu gaji kakak kamu? Iya. Kalau kakak ini enggak, ini yang bantu aku. kakak yang ini. Oh, bukan. Kakak kedua. Kakak ini kerja tapi nggak digaji ya? Kamu gaji kakak kamu? Iya. Daripada dia nggak ngapa-ngapain. Nggak pernah ngapa-ngapain. Oh my god. Oh my god. Kamu boleh tahu nggak gajinya berapa? Epis kayak? Nggak tahu. Tapi gaji aja. Kamu gaji? Kakak kamu? Yang ngurus kali. Apa? Yang ngurus kakak. Oh kali yang ngurus, yang itu. Ya udah nggak usah sebutin itunya. Tapi selain bisa menghidupi diri sendiri, bisa menghidupi orang lain. Wow. Siapa ke ibu? Ke ibu pernah ngasih sesuatu? Mobil. Alhamdulillah. Iya. Pernah ngasih mobil ke ibu? Itu dong Jalu rumah ngabisin duit mulu. Mau ngabisin duit doang. Ini ngasih duit. Oh iya kamu hebat juga. Oh gitu. Wih, nah lu kan kakak-kakak dari Evos mana aja sih? Evos lu? Lu? Berdua ini. Gimana ngelihat anak-anak sekarang tuh kayaknya lu kan dulunya juga anak-anak juga. Lu mulai ngegame itu dari umur berapa? Seperti Rasa juga? Ya, iya dari kecil waktu dulu. Terus dilarang orang tua? Iya sama. Semua kalau orang tua zaman dulu kayaknya tuh ini sih game itu ngelihatnya ya dari sisi negatif. Oke. Iya. Nah makanya sekarang kan zamannya udah berubah. Nah udah mulai ke dari game itu udah banyak positifnya. Kayak. Ya, jadi nggak melulu main game itu nggak cuma buang-buang waktu doang. Oke. Tapi kita bisa kayak berkomunitas kayak gitu. Berorganisasi kayak gitu. Oke. Rasya aja udah bisa menghasilkan seperti itu. Apalagi lu berdua ya? Iya.
Ini waktu kemarin dia kan analis menang dapat emas wakilin Indo di SEA Games. Oh iya, lu. Iya. Dia orang hebat juga loh guys. Kalau maaf ya kadang-kadang kalau nggak sedunia kita tuh tidak tahu dia tuh sehebat apa. Lu dapat emas di SEA Games kemarin? Kan aku kayak asisten pelatih gitu, jadi dapat emas sama perak, juara 1, juara 2. Oke. Itu olahraga ya? Emang lu keringetan? Pertandingkan di Emang lu keringetan? Pertanyaan catur dan sekarang kan e-sport juga udah didukung sama pemerintah gitu. Iya. Udah legal Sekarang gitu. Piala Presiden ya? Iya. Lagi main kan? Defense Kalau defense udah di final. Udah di udah final kan? Peringkat 1 kan di Piala Presiden. Oh iya. Jadi kalau di Indonesia tuh selain EVOS atau EVOS sebutnya? EVOS. Selain EVOS ada RRQ, ada Onyx. Itu tim-tim gede semua. Oke. Iya. Termasuk Jadi, EVOS salah satunya. Iya, bukan cuma ada di Indo doang, tapi misalkan ada di Singapura, ada di Thailand. Oke. Gitu. Kayak ada di mana kan? Brazil. Iya, di Brazil. Terus ini kalau misal gue punya anak nih si Jalu, Jalu jadi profesional itu gamers gitu, sebenarnya gamers ya? Iya. Ya. Pro player. Pro player. Apa yang harus dilakukan? Ya yang dilakukan dia ikut kayak sering-sering audisi gitu. Kayak turnamen. Dia ngebentuk tim gitu kan, dia si Jalu ini biar ada menonjol di situ gitu, biar ke spoiler sama tim-tim gede atau relasi dari tim-tim e-sportnya sendiri, misalkan kenal nih sama Rasa, terus sama Rasa tuh sering mabar gitu kan. Oke. Ntar itu kan jadi obrolan gitu. Oke. Ini bagus nih, terus ditarik. Kan Jalu juga ada YouTube channel sendiri. Isinya kan biasa dia main atau dia naik gunung, nanam mangrove, segala macam ya. Iya. Nah kalau itu bisa juga ya dipakai di YouTube-nya dia aja sekalian ya. Iya bisa. Iya. Nggak masalah sih kalau itu. Iya. Beta, ini bikin playlist main game si Jalu di Dakim Junior. Diizinin. Karena gue baru tahu ternyata bisa ngasih mobil ke ibu bapaknya. bukan itu. Tapi maksudnya mengembangkan bakat. Tapi kalau kamu selain itu kegiatan hari-harinya apa? Aku belajar. Aku kayak waktuku dari jam 8 sampai jam 10 ini belajar pagi. Habis itu aku lanjut makan, bikin video, terus lanjut latihan. Latihan game. Iya. Main kali itu bukan latihan. aku pas sebelum di Divine itu latihannya dari jam 1 sampai jam 10 malam. Istirahat paling jam 6 sampai 7. Mata kamu nggak rusak kenapa? Gimana caranya biar nggak rusak? Gak tau. Menjaga pola makan. Iya, menjaga. Jadi kita di sana ya pola makannya juga kan dijaga gitu, enggak kan karena Tuh makan. iya sering banyak makan sayuran. Terus olahraga juga. Rasa tuh rajin banget, hampir tiap hari dia berenang. Aku suka berenang. Oke. Futsal. Oke. Jadi kata orang gamers itu nggak bergerak badannya, ya tergantung orangnya ya. Iya. Maksudnya Rasa di sini jam 1 sampai jam 10 enggak Terus-terusan. gitu. Misalkan ya ada waktu sholat gitu, Rasa sholat. Oh iyalah, iya. Ada waktu disolatkan. Oh ya nggak gitu. Oh nggak itu berarti bukan waktunya. Udah nggak ada waktunya. Iya. Kasih pesan dong buat orang yang suka nge-games supaya nggak sia-sia, karena gue pribadi mungkin gue orang tua zaman dulu ya, atau gue kolot lah gitu, menganggap masih negatif gitu, main game tuh ngapain sih, kayak nggak ada artinya, kayak nggak ada gunanya. Takutnya ada yang bablas ngelihat yang lu sukses tapi caranya salah gitu. Coba. Kalau dari gue pribadi sih, kita tuh setiap yang mau kita langkah tuh kita harus ada tujuannya gitu. Begitu juga main game, kalau kita emang tujuan mau jadi profesional player, berarti kita harus komit untuk jadi profesional player. Dimulai dari segi latihannya, dari segi evaluasi dan sebagainya kita harus perhatiin. Terus kita harus belajar dari orang-orang yang hebat kayak gitu. Oke. Rasa dari umur berapa kamu? Dari aku pertama kali main PB pas umur point blank. Ya itu pas masih TK. di bawah Jalu. Oh iya. Masih orang Sip, berarti kok gitu Jalu, ayah nanya kamu mau jadi profesional player?
Iya. Sekarang kenapa kamu mau jadi pro player? Ayo kasih alasan. Ayo yang benar duduknya. Wow, luar biasa. Jadi kenapa kamu mau jadi pro player? Hah? Emang seru main game? Ya udah kalau gitu guys, kalau setuju nanti Jalu di Dakim Juno belajar aja dulu bikin playlistnya main games ya. Sekali sama Rasya ya. Collab ya. Ya oke. Gak ngerti sih aku juga ngomong collab games itu kayak gimana, mabar gitu ya? Iya, mabar. Main bareng ya. Berarti kalau buat anak-anak lu paling jago di Indonesia? Oh, saya. Ada yang ngomong katanya kalau misal main game saya pinter, katanya di sekolahnya juga pinter, bener? Bener banget. Ya gue nanya dia udah 2 kali nih, bener gak sih? Tergantung kalau orangnya malas belajar. Oh iya benar, dia benar. Iya, ini juga belajar juga dia bagus, ini main tebak-tebak. Iya nggak belajar tapi nilainya bagus. Karena hobi nebak, kamu mah pernah dukun. Oke, dan juga nge-game juga bisa diselipin dakwah karena dari teman-teman juga ngaji nih. Ada Rizko juga nih, Rizko nih. Nih, ini levelnya udah pelatih ya? Pelatih ya. Karena Cuman dia nggak dilatih. katanya tadi Ustaz Felix cerita, katanya lu sampai punya murid ngumpul belajar bahasa Arab, bahasa Inggris sambil lu latih nginep di rumah juga. Ya. Jadi aku bikin komunitas tapi online di Discord ya, di Discord. Nah, itu adalah komunitas anak-anak yang suka main game, tapi kita bikin vibes-nya tuh positif. Yang jelas nggak toksik, nggak ngomong kotor. Terus diisi juga kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi ada kayak sepekan sekali tuh ada kayak sharing, kita harus ngomong bahasa Inggris semua biar terlatih tuh. Ada juga nanti teman-teman yang kuliah di Jepang ngajarin juga vocab-vocab bahasa Jepang. Bahkan kadang nonton bareng ataupun bedah-bedah film ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya. Sampai ada kegiatan tilawah bareng juga gitu. Tapi habis itu iya, jadi kalaupun kita mabar, yuk kita main bareng ya. Tapi nanti malam kita janjian ya, habis isa kita tilawah bareng di Discordnya. Jadi tetap ada gamenya, nggak dilarang, kita kasih porsi yang pas, terus diisi dengan kegiatan positif gitu. Gue suka lihat si Jauh juga suka nonton, lu sambil main, sambil cerita kisah-kisah Nabi, gitu-gitu. Emang nggak ke distract? Enggak, malah itu kadang jadi kayak jokes gitu loh. Jokes gitu. Cerita Nabi kok jadi jokes? Bukan, jokes ke gamenya, Iya. Misal gamenya tuh lagi ada patung, ada dewa, gitu segala macem ya. Di zaman Nabi tuh juga ada loh yang kayak gini, tapi cara ngelawannya enggak pakai jurus-jurus begini. Rasul tuh dakwah, malah bisa ngerubah orangnya, bukan malah dibunuhin juga. Sambil main games tuh? Oh game. Bisa tuh. Iya gitu. Main games harus selalu sambil ngoceh sih? Enggak juga. Ini atlet e-sport kalau lagi ini ngobrol strategi doang tuh. Kalau lagi ngonten mungkin ya. Iya. Ya, biar interaksi sama orang. Oke. Kamu ngonten tiap hari? Tiap hari. Penontonnya berapa? Kalau dulu itu naik banget, tapi sekarang udah nurun banget karena Iya, sekarang YouTube semua turun. Iya, karena apalagi Free Fire. Tahu kok di Free Fire sekarang udah turun banget dari yang jutaan view jadi sekarang di bawah 100.000. Oke. Tapi dulu jutaan tiap hari. Enggak tiap hari, kayak misalnya lumayan lah view-nya. Kayak 100.000, kayak 500.000. Tapi ini kan kayak menurutku udah parah banget karena udah turunnya ke dari bawah. Iya. Tapi emang tujuannya bukan itu kan? Tujuannya emang itu cuma nyimpen data aja, kamu main kayak gimana gitu kali ya. Iya. Oke guys, nih gue pribadi agak mulai kebuka, mulai melek teknologi. Ternyata emang jadi gamers itu bisa jadi profesi asal ditekuni dengan serius. Dan juga main game itu juga nggak selamanya negatif, tergantung orangnya juga ya. Mau main game seharian semalaman bebas silahkan, tapi selain itu kegiatan lu apalagi, masa cuma di dunia khayal terus, harus ada di dunia nyatanya juga ya. Tetap kewajiban sebagai manusia bukan main game tapi beribadah. Nah, main game itu menjadi salah satu kegiatan, bisa jadi ibadah kalau diniatkannya juga ibadah. Salah satunya mulai bismillah, menang alhamdulillah, kalah astagfirullah. Bisa diselipkan juga, terus diniatkannya juga nambah teman, nambah ilmu, nambah manfaat satu dan yang lain. Itu namanya adalah manusia yang paling berguna, seperti itu. Jadi mudah-mudahan membuka mata bahwa semua kegiatan di dunia ini
zaman udah maju, lu jangan kolot, jangan apa-apa haram, jangan apa-apa gak boleh, apa-apa bid'ah, apa-apa nggak ada contohnya. Ya iya, zaman Nabi juga nggak ada game, zaman Nabi juga nggak ada internet. Ya tapi TV, internet, sosial media itu digunakan untuk apa? Wasilahnya seperti itu. Begitupun K-pop tuh, K-popnya ada, tapi bukan berarti K-pop yang negatif ada, yang positif juga bisa ternyata ya, seperti lu ya. Dengan cara apa tapi lu? Kemarin kita bikin kayak kelas namanya ekskul. Oh ya, kayak kelas ekskul gitu. Jadi materi kajiannya sama yang Ustadz Felix sering ngisi, sama Ustadz Wimar sering ngisi. Cuman terus kita ngasih contohnya pakai yang deket sama anak K-pop, misalkan nih teori kehidupan. Nah, kita makanya jangan contoh yang sahabat Nabi, mereka kejauhan, misalkan lewat drama Korea. Nah, kenapa sih dia orang ini bisa putus cinta? Nah, karena sebenarnya konsep cinta dalam Islam tuh kayak gini loh. Jadi bisa ngebawa lewat situ, yang lebih relate sama mereka. Jadi tetap ngaji, cuman pakai contoh yang lebih dekat. Terus kemarin ada bedah video klip. Video klip sekarang kan udah penuh makna gitu, serius deh. Setiap scene itu ada makna sejarahnya dan lain-lain. Mereka tertarik, ada yang bisa kita ikutin, ada yang enggak. Jadi sebenarnya lebih mengubah kepada hiburan, jadikanlah hiburan sebagai hiburan, bukan kebutuhan. Sekarang udah banyak kayak gitu soalnya. Hiburan harusnya kan bukan kebutuhan dong. Ya emang gue selesai semua kewajiban, ya pengen menghibur diri. Cuma sekarang anak-anak hiburan jadi kebutuhan, itu problemnya itu doang sih. Jadi mengkonvert hiburan kembali kepada asalnya sebagai hiburan, bukan sebagai kebutuhan. Misal nggak ada kuota aja, kayak udah dunia runtuh, terus udah gitu rewel, stres. Padahal ya mindsetnya bahwa hiburan selingan, bukan yang utama. Bener. Nah itu yang dimasukkan ketika masuk ke hiburan juga. Hey, ini hiburan loh. Bener. Kayak gitu. Oke. Dan sekarang ini ya, kita ke pesantren di mana-mana itu kita ngelihat problem besar, termasuk problem besar adalah K-pop sama game. Dan akhirnya banyak sekali pesantren-pesantren akhirnya minta undang Fuad untuk nyelesain problematika itu. Karena tadi kalau misalnya kita bingung, kenapa ya, gimana cara dakwah lewat K-pop misalnya. Tapi faktanya adalah problem K-pop ini besar sekali di pesantren. Nah, kebanyakan ustadz terus bilang, ngapain kamu suka sama orang yang pasti masuk neraka? Misalnya, ngidolain orang yang pasti masuk neraka. Ini anak-anak malah menolak. Bahkan ada yang ngambil pisau terus nodongin ke orang tuanya karena dia merasa orang tuanya menghina idolnya yang sudah nolongin dia. Karena dia merasakan ini kan idol sudah nolongin saya. Kamu di mana ketika aku perlu kamu? Padahal kamu nggak ada. Yang ada ini idol saya. Nah, kenapa kamu sekarang menghina-hina dia? Dia pegang pisau untuk nodongin kepada ibunya. Sampai seperti itu. Nah, kita coba ngelihat kasus ini pun kita nggak langsung nyalain anaknya ya. Dan kita juga nggak langsung nyalain ibunya, tapi ngasih pengertian bagaimana cara engage kepada orang-orang kayak gini. Karena tadi suka K-pop, ya sebenarnya contoh kayak gini lah. Jangankan kita main game atau suka nonton K-drama. Orang baca Quran aja ada yang masuk neraka. Orang yang sedekah aja ada yang masuk neraka. Yang jihad aja ada yang masuk neraka, apalagi yang kayak gini-gini. Nah, coba cara engage-nya ini sekarang Fuad, yang ini penting banget karena terakhir kali Fuad punya konser bahasanya, dan itu aku ngeliat ini sangat bisa relate. Yang aku pun semakin tua sudah semakin susah relate dengan anak-anak muda. Tapi dari statement Ustadz Felix bukan berarti jadi ya udah ngapain kita sedekah, ngapain kita sholat kalau masuk neraka. Bukan gitu. Iya. Tapi kita jadi tahu caranya engage seperti apa. Jadi respon kita seperti apa terhadap hal ini, bukan halnya itu yang menjadi masalah. Dan jangan menjadi panitia surga, ngerasa siapa surga siapa neraka, tunjuk-tunjukkan, ya nggak ada yang gitu. Itu hak prerogatif Allah. Kalau lu sombong karena lu soleh, lu juga nggak masuk surga, ya kan? Makanya ketika kita lihat pendekatan pada anak-anak muda ini, kita lihat pendekatan dua orang ini lumayan sangat masuk. Kayak anak saya sekolah misalnya, itu yang dikenal bukan aku lagi. Tapi mereka bilang, anakku kelas 4 SD, namanya Ayah. Si Ayah ditanya sama teman-temannya, kamu nggak nonton ya? Yuk ngaji live semalam. Terus bilang, enggak, aku nggak pernah nonton. Kata si Ayah, ngapain nonton bapaknya sendiri? Terus anak-anak bilang, iya aku ini banget loh, ngefans banget loh. Akhirnya mereka nitipin buku ke Ayah untuk minta tanda tangan mereka. Karena ini kan satu kompleks. Minta tanda tangan. Lebih terkenal mereka beliau daripada Ustadz Felix. Sama Fuad. Soal anak-anak kecil. Jadi aku sudah lost engagement ke mereka. Mereka yang sekarang sudah langsung untuk apakah? Iya. Gitu. Oke. Itulah kenapa saya juga dari generasi ke generasi saya berusaha untuk masuk. Acara anak-anak masuk, acara remaja masuk gitu, karena supaya iya ada, iya betul. Memahami gitu, coba.
Iya. Dan ya masuk ke semua sisi dari ini. Termasuk dangdut. Saya tuh dangdut itu diprotes mulu sama orang. Padahal bukan membela diri. Dangdut memang ada negatif, iya. Dengan goyangannya, dengan bajunya, dan lain-lain. Tapi coba lihat sisi lain dangdut dengan lagu-lagu dari Bapak Haji Roma Irama. Dari Al-Quran, mengajarkan berbuat baik, hormat orang tua, dan lain-lain. Itu juga dangdut. Jadi jangan menyamaratakan sesuatu dengan sebuah pengalaman buruk lu. Ya, selera lu jadi hukum. Betul, jangan sampai seperti itu, karena ketika melihat itu, ketika lu judge semuanya K-pop, neraka, dangdut, neraka gitu. Lu menyakiti beberapa orang yang ada di dalamnya, tapi tidak seperti yang lu lihat selama ini, seperti itu. Jadi ya seperti itulah gitu ya. Jadi manusia jangan pernah merasa lebih dulu dari Tuhan, dari Allah yang menentukan siapa neraka, siapa surga. Karena nanti di sana juga kita nggak tahu, ya gue neraka, ya dia yang surga, ternyata seseorang yang selama ini kita omong-omongin bahwa mereka adalah calon neraka, seperti itu ya. Tapi bukan berarti merasa benar sendiri dan merasa kali aja gue surga, enggak kan, aturannya udah tahu gitu. Ada lagi, Set? Ya, mungkin kalau tadi ya, sebenarnya kan semuanya adalah soalan yang harus kita jawab. Yang penting kan bukan soalnya, tapi yang penting adalah jawabannya. Maka kalau kita lihat setan itu dari dulu namanya iblis. Itu kan pertama dia membuat manusia merasa tidak punya nilai. Sehingga dia kemudian turun harga dirinya, sehingga dia tuh merasa saya nggak bisa. Itu yang dilakukan oleh iblis. Yang kedua, dia akan meninggikan dirinya sendiri daripada orang lain. Maka kita berusaha banget dalam dakwah ini, kita selalu bilang, kadang-kadang orang itu yang ditolak bukan Islam, tapi yang ditolak adalah kitanya, itu yang ditolak oleh orang. Makanya kita berusaha untuk menjadi jangan pernah ngejudge orang, karena nggak ada orang yang mau dijudge. Tujuan kita tuh adalah mendakwahkan Islam. Dan kalau ada orang nggak setuju sama kita, bukan mereka nggak setuju sama Islam, tapi bisa jadi nggak setuju sama kita karena sebel sama kita. Nah, maka kita jaga banget jangan sampai orang tuh sebel sama kita. Ya. Gitu maksudnya. Ya. Yang penting tuh dia trust dulu, kayak tadi ya Irfan bilang bahwa kita di sini trust sama binatang aja, kita harus trust, apalagi sama orang. Nah, kalau kita sudah judge, ya mereka udah nggak trust. Sedangkan kita mau buat orang baik gitu. So guys, yuk ngaji itu bukan berarti harus selalu di masjid. Bagus di masjid juga, di madrasah, di sekolah, iya, tapi ternyata bisa mengaji itu bisa dengan cara apapun ya. Oke. Follow IG dan subscribe channelnya dong. Rasya apa? Aku Rasya Rashid. Rasya Rashid. Oke. Itu apa? EVOS AFF. Oke. AFN. EVOS AFN. EVOS Manai. EVOS Manai. Kamu Dakim Junior bilang Dakim Junior. Dakim Junior. Gua Rizcho Aditama. Ini YouTube-nya semuanya. Iya. Fuad Naim. Sama Ustaz Felix. Nah, kalau kita YNTV. YNTV. Akhirnya dia promosi YNTV. Oke guys, thank you ya. Ngobrol bisa panjang lebar, tapi yang penting tahu intinya apalah ya. Udah gitu aja. Kita hidup di dunia itu cuma sesaat. Apa sih gue? Ya udah, banyak ustaz. Udah gitu aja ya. Thank you guys. Bye. Mau maghrib dulu nih. Assalamualaikum.